Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja. Cuman ini saya udah lupa yang terakhir saya ngajarin yang mana ya. Parah, asli lupa. Eh Kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat saya waktu itu nyoba bentar. Kuliahnya tuh adalah 2024 yang mikroprosesor ya. Kalau nggak salah saya harusnya salah satu yang terakhirnya adalah nyoba ngajarin ini programming Arduino. Bentar. Cuman kita akan coba programming lagi beneran. Tapi nggak tahu, lupa saya udah ngajarin belum ya. Yang kelas yang regulernya udah saya ajarin soalnya. 2024. Oke. Gua lah salah klik. Oke. 2024. Ini kuliahnya mikroprosesor sama komputer arsitektur. Bentuknya akan saya bikin kayak praktek. Jadi sebagian dari yang ini udah. Sistem operasi akan saya banyak di skip karena tapi ini jadi materi ujian juga, jangan khawatir. Ini banyak, sebagian udah saya ajarin, saya bahas. Kita akan masuk ke Arduino kalau nggak salah. Tapi kalau salah tolong dikoreksi. Saya tolong dikasih tahu di chat aja ya ntar. Mana sih chatnya? Ini chat. Oke. Saya akan coba programming Arduino. Cuman saya tidak akan pakai Arduinonya karena udah nggak enak pakai Arduino sekarang. Saya lebih banyak pakai ESP8266 karena sudah ada Wi-Fi-nya. Sementara Arduino nggak ada Wi-Fi-nya, nggak ada Ethernetnya, harus ditambahin. Kalau ESP8266 sudah ada Ethernetnya, jadi udah lebih enak programmingnya. Cuman cara berpikirnya hampir sama aja. Oke. Kita akan coba kesini langsung aja ya. Kita akan coba mainan di ESP8266. Sorry, salah. Kesini aja. Nih, lewat sini aja lebih enak. Oke, kita akan coba lihat di situ di modul ESP8266. Ini dia. Nah ini dia. Klik. Nih. Kita akan uji coba, tapi ini barangnya belum disiapin, ada di belakang saya. Nanti kita pelan-pelan akan nyiapin. Nah, ada beberapa jenis dari ESP8266. Ada yang dasarnya ESP32. Kemudian dia kasih nama lagi ESP8266. Ada D1 Mini, D1 Mini Pro, D1 Mini Lite, ada D1R2, segala macam. Jadi ada banyak turunannya dari makhluk ini dan masing-masing beda bentuknya, tapi programmingnya hampir sama aja sih, satu sama lain hampir sama programmingnya. Nah, yang seru dari ESP8266 ini adalah bentar, ini saya harus cabut dulu nih. Ini ada hard disk 500 GB saya tempel, harus dilepas lewat USB. Saya harus lepasin. Ini juga saya lepas. Oh, ini kondisi udah lepas dua-duanya. Nih minta maaf, nanti saya bolak-balik ke belakang komputer, depan komputer gitu ya. Jadi kadang-kadang saya nggak akan ngomong karena saya harus nyabut. Intinya kita harus install dulu Arduino buat compilernya. Cara installnya di Ubuntu 2204 dikasih lihat di sini. Pakai cara seperti ini. Apt install Arduino, kemudian user mode -a -g dial out ono. Ono user saya ya. Ini kalau di Linux. Kalau di Windows nggak tahu. Ini pada dasarnya ngasih izin supaya si aplikasi Arduino bisa ngomong ke serial, si intinya itu aja. Karena serial kategorinya dial out. Kira-kira itu. Oke.
Cuman installnya kayak gini. Kalau Windows kayaknya cuma ngedownload Arduino dari sini. Ini ada bagian downloadnya nih sebenarnya. Cuman Arduino udah mahal banget sih, 100 ribuan. Jadi males makainya sekarang. Lebih enak pakai 8266 yang harganya murah. Ini ada software. Accept all aja. Mana dia? Software harusnya bisa nah ini dia. Ini versinya 232 ya. Bisa kita download. Nah, kalau udah ini ada installernya, ada di Windows 10, ada yang bentuknya MSC, ada yang zip bisa diinstal. Linux juga ada beberapa, macOS juga ada, bisa diinstal. Oke. Nah, kalau sudah diinstal, harusnya ini mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau ada masalah kita masalah nanti. Arduino, ini dia. Ini kalau kita jalanin. Ini bentuknya seperti ini, compilernya. Oke. Ini bisa digeser-geser lah biar kalau ada error-error ada di bawah sini. Di atas ini kita bisa ngompile. Tujuannya saya memperkenalkan Arduino ini supaya ngasih lihat bagaimana kita programming prosesor, kira-kira kayak gitu. Cuma di sini kita tidak pakai bahasa assembler, kita pakai bahasa C. Arduino makanya bahasa C. Nah, kalau kita nginstall apa adanya, itu Arduino biasa jalan langsung, bisa dipakai. Cuman kalau kita pakai ESP8266, ESP32 apa segala yang lain, kita harus nginstall tambahan driver lah kira-kira, supaya bisa untuk sistem operasi tadi. Oke. Nah, untuk drivernya kita bisa lihat di sini lagi. Ini udah cukup. Ini cukup. Nah, di sini ada Arduino IDE support. Ini yang seru daerah sini. Kalau sampai salah ya tewas. Jadi di bagian file preference pada additional board manager URL kita masukin ini. Oke. Klik OK, matikan Arduino, jalanin lagi. Coba kita lihat sudah masuk atau belum. Coba bentar. File preference additional board manager URL. File preference. Di sini ada additional board manager URLs. Kita masukin di sini. Ini udah masuk kebetulan. Kalau belum masuk kita harus masukin, kita OK, terus matiin, nyalain lagi si Arduino-nya. Oke. Setelah ini nyala, Arduino nyala, kita baca lagi. Jadi matikan Arduino IDE dan jalankan lagi. Sekarang masuk ke tool board manager. Tools board manager. Pada type all-nya ketik 8266. Nah, di sini yang seru nih. Tool board manager. Oke, di sini kita ketik. Kenapa nggak bisa? Lagi downloadin. Lagi download dia. Yo, lama yo. Aduh. Lama. Oh, oke. Oke, mudah-mudahan udah beres. Dah. Di sini ketik 8266. Ini kondisinya udah installed yang versi 312 ke install. Kita bisa lihat versinya 312 yang terakhir. Ya udah. Yang versi sebelumnya 311 nggak ada lagi versi yang lebih baru lagi. Jadi kode diinstal. Kalau saya remove jadi hilang, jangan. Jadi klik install di situ. Oke. Kalau kita udah install ESP8266 Community, dia bisa ngomong sama Wemos D1 Mini, Lolin Wemos D1 Mini Pro, D1R2 Mini dan sebagainya. Ini bisa ngomong jadinya. Kalau nggak bisa ngomong dia. Karena prosesornya beda sih sebenarnya. Oke. Nanti kita akan coba programming ini. Cuman sebelum jauh ke programming, kita perlu ngasih lihat dulu bentuk makhluknya seperti apa. ESP8266
D1 mini. Kalau minggu lalu, ya pokoknya minggu lalu kalau nggak salah ya, si Wildan tuh kalau nggak salah di kelas yang reguler, sebelum saya masuk ke sini dia minta diajarin, tolong dong diajarin gimana caranya pakai AI buat IoT. Jadi ini udah advance sih sebenarnya kategorinya. Ya udah saya ajarin gimana caranya kita pakai AI buat IoT. Jadi Wildan minta waktu itu. Kalau kelas ini juga minta ya bisa saya masukin sih. Cuman sebelum itu kita ngelihat cara programmingnya aja ya. Jadi makhluk 8266 mini ini barangnya ada di saya. Wah jangan skematik yang ini, gambar aja lah lebih gampang. Wuts, gambarnya kayak gini ya. Ada gambar yang lebih, oh pin out. Nih ya. Ini dia. Jadi pinnya seperti ini dia. Mungkin kita perlu bandingin sama Arduino benernya ntar. Ini dalam bahasa sederhana kira-kira ini dalamnya udah ada mikroprosesor. Cuman dalamnya sudah ada RAM juga. Kalau komputer biasa RAM dipisah sama prosesor, input output dipisah sama prosesor. Jadi ada input output, ada RAM, ada prosesor. Input output itu termasuk hard disk, termasuk jaringan, termasuk wifi, itu input output semua. Nah, kalau makhluk-makhluk ini input output wifi input output memori prosesor jadi satu semuanya. Oke. Ini biasanya kita nyebutnya bukan prosesor, kita nyebutnya system on chip. SOC. System on chip. Oke. Karena dia udah jadi satu semua ada di dalam chipnya, kita nggak usah pusing kepala, tinggal colok jadi aja. Dan kebetulan di dalam chip yang sama, ini kelihatan ini ada antena nih sebenarnya. Jadi wifi-nya sudah ada dalam chip ini juga, gitu ya. Ini enaknya main ESP8266, semuanya udah jadi satu, udah ada wifi-nya. Nah yang jadi masalah pin buat komunikasi keluarnya dia ada satu pin analog 0. Di sini tulisannya ADC 0. ADC adalah analog digital converter nomor 0. Di sini ada pin buat ngeriset. Jadi kalau kita mau reset si chipnya bisa di reset di sini. Oke. Kemungkinan dikasih 5 volt dia buat reset. Jadi kalau ada sinyal analog dia masuknya pin A0. Kemudian di sini ada D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Dari D0 sampai D8 ada di sini. D0 sampai D8 ini adalah dia nyebutnya GPIO, singkatan dari General Purpose Input Output. Jadi dia memang buat input output, buat komunikasi keluar input output. Artinya kalau input output dia bisa input, bisa output. Oke. Jadi D0 sampai D8 ini bisa ngeluarin sinyal 5 volt atau masukin sinyal ke dalam si chip ini 5 volt, 0 5 volt gitu ya. Jadi dia punya 8 pin digital input output, dia punya satu analog. Nah, di sini ada buat komunikasi serial ke dalam si Arduino-nya, ada TX itu transmitter buat ngirim data, RX itu receiver buat terima data. Jadi ada TX, ada RX. Ini jarang dipakai, bisa dipakai tapi jarang saya pakai. Yang lain yang menarik bisa kita pakai adalah ada ground, ada 5 volt, ada 3,3 volt. Jadi kalau kita butuh tegangan, butuh listrik keluar, di sini ada pin buat groundnya 5 volt atau 3,3 volt. Dapat dari mana listrik ini? Ini kalau kita balik si chip ini nih baliknya kira-kira kayak ini, ada colokan USB. USB-nya pakai USB yang konektor yang mini ya. Konektornya mini yang lama, bukan yang C. Jadi konektor yang mini itu dari USB itu kita bisa ngasih tegangan 0,5 volt ke sini. Jadi kita bisa keluarnya ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt. Biasanya peralatan elektronik digital itu mainnya 5 volt sih.
Cuman yang belakangan yang baru-baru kadang-kadang dia pakai di 3,3 volt yang baru-baru. Tapi jarang sih saya lihat. Banyaknya main di 5 volt sih. Oke, jadi udah mulai kebayang makhluknya kira-kira seperti yang kita mainin. Makhluk lain yang bisa kita mainin juga adalah tadi Arduino Uno. Cuman nggak akan saya pakai yang ini. Ada sih di belakang. Ini dia makhluknya. Bentuknya lebih gede. Harganya juga lebih mahal, nyebelin sekarang harganya 100 ribuan. Ada pinnya nggak ya? Bentar. Inilah. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ini pinnya, ini ada pinnya analog 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia punya 5 analog, sinyal analog. Analog tuh kalau digital 0,5 volt, 0,5 volt tuh digital ya. Kalau analog bisa 0, 0,1, 0,01, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Itu ini analog. Nah, di sini digitalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pin digital. Digital bisa input-output digital. Kemudian di sini dia punya beberapa pin, ada 5 volt, ada reset, ada 3,3, ada 5 volt lagi, ada ground, ada ground. Jadi groundnya ada banyak nih, 1, 2. Di sini ada ground lagi nih, 3. Oke. Nah, kemudian ada pin lagi SCL sama SDA. Dua pin ini penting banget karena banyak peralatan peralatan sensor segala macam yang di luar Arduino berkomunikasi sama SCL sama SDA ini. Jadi SCL sama SDA itu dipakai buat kayak apa ya? Switch buat select sama ya pokoknya komunikasi antar si Arduino sama sensor yang rumit ya, sensor rumit. Kalau sensor yang sederhana aja bisa langsung masukin ke digital atau analog. Tapi kalau yang sensor rumit, contoh sensor rumit tuh misalnya LCD, 7 segment, LCD, clock, apa segala macam, dia mulai mainan kayak ginian nih. SCL sama SDA-nya dimainin sama dia. Konsekuensinya, jadi kita bisa punya beberapa alat, dia bisa switch, dia bisa ngasih kode. Saya pengen ngomong soal alat yang ini dong, gitu. Nanti alatnya akan bereaksi dari SCL sama SDA ini akan bereaksi gitu. Cuman ini harganya horor sekarang, kalau buat saya sih horor lumayan. Coba kalau kita shopping ya, Arduino Uno harganya berapa tuh? Wush, oh ini mah kosong. Nggak salah lu 400 ribu. Ini 14 ribu nggak bisa dipercaya. Ini Shopee jangan dipercaya ya. Parah, 14 ribu nggak mungkin lah. Ini ada yang 50 ribu, agak nggak tahu, saya sama Shopee nggak gitu percaya. Kita lihat di tempat yang lain aja, Topet lah, Tokopedia. Arduino. Nah, ini kayak kecil, Arduino Nano. Jadi Arduino ada beberapa, ada Uno, ada Nano dan sebagainya nih kan. Yang Uno kan 113.000. Yang Nano 50.000. Tapi Nano punya masalah tadi, nggak ada Wi-Fi-nya. Jadi kalau kita mau mainan IoT segala macam nggak enak. Oke. Arduino. Wah, baru lihat nih saya. Ada Arduino. Ada apa lagi? Banyak nih kalau udah mainan kayak gini, mainannya banyak banget. Banyak ngabisin duit. Oke. Saya kasih lihat harga yang tadi ya. ESP 8266 mini. Ini dia. Wemos D1 mini Note MCU harganya 26.000 lah ya. Ini 26.000. Jadi tapi nanti kalau beli kondisi kayak gini ya, lepasan kayak gini, ini pin-pin ini masih lepas kondisinya, kita bisa milih mau ada colokan cowok cewek jadi satu, ini cewek aja atau cowok aja. Saya lebih suka yang cowok cewek jadi satu. Jadi saya mau punya kabel cowok, mau punya kabel cewek, dua-duanya bisa dipakai. Gitu. Tuh harga sekitar 26. Jadi lebih murahan main ginian daripada Arduino sih.
Arduino jadi mahal banget sekarang. Udah males megangnya. Oke, mudah-mudahan kebayang. Gila lu, 400.000. Setengah juta buat kayak ginian. Yang beli bego nih, asli. 500.000, buset. Waduh, harganya mengerikan. Harganya horor. Harga horor banget. Wah, ini yang seru nih. Ini asik nih. Arduino Smart Car Line ini seru banget nih. Oke, ini buat pertandingan Arduino sih. Nanti kita programming di sininya. Oke. Nah, ini buat prototyping ya. Kita pakai breadboard kayak gini. Yang putih-putih ini biasanya kita sebutnya breadboard sih. Atau beli kit lengkap seperti ini. Harganya lumayan. Saya nggak pernah beli kit lengkap sih. Males. Tuh kan hampir 1 juta harganya. Buat mainan kayak gini 1 juta mah ogah lah. Gitu. Oke, udah kebayang makhluknya. Nah, sekarang kita mau programming. Bentar. Gimana caranya programming ya? Ini saya lagi bingung caranya gimana. Soalnya kita pakai Zoom, ini susahnya nih. Oke. Jadi saya lagi ngambil Arduino mininya. ESP8266 mini. D1 mini udah saya pegang. Dan saya pegang kabel USB-nya udah dipegang. Ntar saya colokin. Sorry, kebalik. Ya, kebalik. Oke. Ini saya akan ke belakang dulu buat nyambutin apa sih namanya? Nyambutin harddisk yang terpasang ke situ. Kita ke bawah dulu bentar ya. Oke. Nah, ini Arduino sudah saya colok. Coba kita lihat apakah kedeteksi enggak. Cara ngelihatnya kalau di Linux ya, clear dulu. Sudah clear. Coba saya gedein biar lebih enak lihatnya. ls dev tty. Wait, sorry. Wah, ini mah belum kedeteksi ini mah. Ini kedetek. Klik layar. Sorry. Jadi ciri khasnya di sini. TTY, ini ada TTY USB 0. Muncul. Tadi waktu saya coba pencet tombol tab, TTY USB 0 ini nggak keluar. Saya cabut, saya masukin lagi aja. Jadi mulai keluar TTY USB 0. Jadi ini kalau di Windows ini biasanya COM sekian lah. Jadi dia COM ya. Kalau ini TTY USB 0. Cuman supaya bisa kedetek dengan bagus, kita harus install driver sebetulnya. Coba saya kasih lihat dulu drivernya di mana. Nah, ini dia. Install driver CH340 di Ubuntu. Nah, ini harus diinstall. Jadi ini harus diinstall. Bisa di-download dari sini pakai GitHub. Git clone, di load, kemudian kita masukin dalam kernel, salah satu modul kernel. Jadi ini driver CH3534 sekian ini adalah drivernya yang bisa membuat supaya kalau kita colokin ESP8266 dia akan muncul di serial gitu. Ini driver ini penting, dan ini juga ada versi Windows-nya lah intinya. Kalau ini nggak dilakukan, kita masalah.
Jadi nggak akan kedetek ntar. Dia nggak kedetek soalnya kalau nggak dipasang. Nah ini kita bisa lihat di message-nya. Coba di message, coba kelihatan nggak? Grab. Nih ya, saya ambil segini aja. Oh, harus sudo. Kalau nggak ngamuk dia. Oke. Nih kelihatan 341 UART converter detected. Nah ini kelihatan ada kata-kata converter now attached to TTY USB 0. Kuncinya ada di situ. Nah yang jadi masalah TTY USB 0 ini suka berantem sama BRL TTY. Jadi kalau mau aman harus saya delete tuh BRL TTY. Itu bikin masalah banget nih, makhluk ini bikin masalah gitu. Kalau nggak kedetek dia. Dah, ini kondisi udah kedetek. Siapa namanya? Oh ini ada webcam, bisa diliatin nggak pakai webcam ya? Coba. Ini seru nih. Tar. Webcamnya saya buka. Saya coba buka ya. Saya coba buka. Coba saya buka webcam. Nggak bisa. Kok nggak fokus sih? Nggak bisa fokus ya. Kamera saya butut nih berarti. Oh, blur background. Nah, nih. Oke, ini dia makhluknya. Coba. Butut. Ini kelihatan ya. Waduh. Ini dia makhluknya. Tapi kok nggak, susah fokusnya. Deh. Ya pokoknya rada kelihatan lah. Oke, kita akan coba programming. Akan programming makhluk ini. Jadi program paling sederhananya adalah kita bisa nyalamatin lampu sih. Ini kalau awal kalau programming Arduino tuh kita biasanya nyalamatin lampu doang. Coba kita lihat. Saya akan masuk ke sini. Oke. Kita akan coba nyalamatin lampu. Nih. Oke. Nah, caranya, jadi pertama kali kita akan nyalain lampu, cuman ini lampunya belum saya colok. Nah, coba kita baca di sini dulu ya. LED di ESP8266 mini. LED-nya ada di mana ya? Onboard LED. Ini mah kita masukin. Dia punya LED nggak ya? Tuh, ini ada built-in LED. Pin 14. Oh, ini D1 R1. Yang mini 5. Wah, kacau nih. Ini coba. Oh, ini ada tulisan LED built-in. D4 ya posisinya.
Oke, saya akan nyalain LED B4. Kita akan bikin program seperti ini, LED built-in. Oke, N-nya 2 rupanya. Kita akan contek aja, ini paling gampang. Saya ambil ke sini. Oke. Jadi kita definisikan. Jadi built-in udah ada di toko offline yang jual Arduino perangkat lainnya. Mendingin beli online deh, susah cari di offline. Asli susah. Nih saya biasanya carinya di Bukalapak, kalau nggak di Tokopedia boleh. Asli, saya nyarinya di situ sih. Jadi kalau mau ngoprek-ngoprek, ESP, ini kalau buat pemula banget ya, 8266, yang dibutuhin yang mini aja, jangan yang macem-macem. Ini satu, ini makhluknya yang dibutuhin. Nanti programmingnya pakai kabel USB yang kayak gini nih. Jadi pakai charger handphone lah. Bukan, jangan charger. Kan handphone ada kabel buat charger, ada yang kabel buat programming. Cari yang buat programming, jangan yang buat charger. Soalnya yang programming itu dalamnya ada 4 kabel. Kalau charger itu dalamnya cuma 2 kabel biasanya. Jadi yang 4 kabel, soalnya 2 di dalamnya, 2 lagi tuh, jadi 2 kan buat plus minus ya, buat ngecharge. Tapi 2 lagi untuk ngirim data, buat komunikasi. Jadi beli yang ini. Nah, yang ini yang harga 38.000 dikasih kabel. Kalau yang ini nggak dikasih kabel. Salah satu toko yang oke, ini CNC Store ini. Jadi CNC Store ini yang oke banget. Tapi ini Jogja ya. Paling dekat sama kita di Bandung. Jakarta kayaknya nggak ada deh. Jakarta, Tangsel nggak ada. Saya biasanya belinya yang ke Bandung ini. Oke. Cuman Jogja harganya 27.000. Tapi tadi kalau dari Jogja ke Jakarta mah nyebelin. Jadi pertama yang dibutuhin ini Wemos D1 Mini. Oke. Nah, terus saya akan butuh LED. Arduino gitu ya. Soalnya kalau udah LED Arduino dia udah nyiapin buat Arduino sih biasanya. Jangan yang ini, mahal, ngapain juga sih LED kayak gitu. Nah, saya biasanya yang ini nih. Soalnya dia LED-nya dia udah kayak lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Harganya 5.000 perak. Ini balik lagi, ini kayaknya CNC tadi juga nih. Ini tuh kan CNC Store Bandung. Saya gedein lah biar ada kelihatan. Jadi yang kedua saya butuhnya LED biasanya. Oke. Terus yang ketiga, kalau mau main-main, pasti butuh ini sih, butuh kabel jumper Arduino. Jadi tadi si mini itunya kan harganya ESP8266 harganya sekitar 30.000 lah ya. Terus LED-nya 5.000 perak. Nah, kabel jumper ini, nah ini hati-hati kalau mesen. Harus jelasin mau cewek-cewek, cewek cowok atau cowok cewek. Tadi kalau kita perhatikan si LED-nya itu cowok. Berarti kita butuh kabel yang cewek. Balik lagi ya LED-nya. Mana LED-nya? LED-nya cowok loh. Mana dia? Nah, nih. Ini LED-nya cowok ya. Ngerti kan bedanya cowok sama cewek? Jadi LED-nya cowok berarti kabelnya harus cewek gitu ya. Udah. Nah, sekarang kabelnya yang cewek, yang female ke female. Nah, kabelnya kabel female. Jadi cari yang female ke female. Harganya 2.000. Tapi jadi belinya di satu toko yang sama. Paling gampang caranya gini. Masuk ke toko ini aja. CNC Store Bandung. Jadi kita pesan dari satu toko biar ongkirnya jadi satu semua. Oke, ini buat versi minimal banget ya. Kalau mau ngoprek minimal, kita akan, kalau saya mau cari di toko itu gimana caranya? Nah, sini dia. Oke, saya akan butuh tadi ESP 8266 ini. Nih, harganya tadi sekitar yang beli yang ini aja. Asumsinya Anda udah punya kabel ini ya. Kabel programmernya udah punya. Kalau enggak, lumayan. Jadi 40.000. Oke. Terus udah gitu beli kabel jumper.
kabel jam per female ke female, tergantung jumlah kabelnya sih. Ini ada yang panjangnya 30 cm, ada yang panjangnya berapa. Saya biasanya nggak butuh, ini cewek ke cewek nih. Saya biasanya cewek ke cewek sih. Mainnya cewek-cewek. Ini 10.000 perak atau ada yang 5.000 nggak sih? Iya sekitar segitu lah. Ini yang paling murah yang ini nih. Panjangnya cuma 10 cm. Tapi kita nggak butuh panjang-panjang juga sih. Jadi 10 cm juga cukup. Oke, dah. Sekarang jadi udah kabel udah beres itu. Nah, paling satu lagi buat mainan apa sih namanya? Analog. Buat sensor analognya saya butuh potensiometer. Atau potensio aja dapat nggak ya? Waduh, jangan yang potensio yang kayak gini. Nah, potensio kayak gini nih. Potensinya kayak gini, harganya 2.000 perak. Ini 1.500 perak. Terserah lo mau beli yang ini, yang ini. Kalau mau aman, beli yang ini, yang 100 kilo ohm. Kalau yang ini cuma 5 kilo ohm soalnya. Ini 100 kilo ohm. Ini lebih, arus yang dipakai jadi kecil. Nggak usah beli yang ini, yang 13.000 ini nggak usah. Kita beli yang ginian aja. Nah, kalau pakai potensio ini, biasanya ujung-ujungnya satu dikasih ground, satu dikasih 5 volt, terus yang ini dimasukin ke A0 atau A berapa tadi, A0, A12 segala macam. Untuk ESP8266 berarti ini masukin ke A0 doang, karena dia cuma punya satu. Nah, ini asumsinya Anda punya solder. Kalau nggak punya solder, datang ke mana? Ke reparasi HP, minta disolderin aja ininya. Ini kan ada ininya nih, apa sih namanya? Konektornya lah, minta disolderin konektornya ke sini. Kalau saya sih punya solder, ya udah, gue nyolder sendiri aja. Yang ini mah disolder sendiri juga bisa, gampang. Yang susah mah nyolder yang ininya nih susah, yang ini mah. Oke, saya nggak bisa, tapi teman-teman saya bisa, kurang ajar. Ini lumayan buat nyolder yang ininya. Oke, udah, cuma itu aja. Jadi kalau diulang harganya, ini kan 2.000 perak. Potensio 2.000 perak, kabel tadi 10.000 ya, terus LED berapa ya, 10.000 juga kali ya tadi, nggak sampai sih tadi. Jadi itu udah berapa tuh, 2.000, 10.000, 10.000, 22.000 tambah sama si apa sih ESP-nya tuh harganya 30.000, jadi modalnya sekitar 60.000 perak dah, tambah ongkos kirim 100.000 lah, udah nggak nyampe 100.000 sih. Tapi kira-kira kayak gitu. Modalnya cuma itu buat belajar pertama kali. Tapi kita cukup segitu. Kalau nanti serius, kalau ada proyek segala macam, mulai kita butuh sensor-sensor yang lebih serius. Tapi sensor juga harganya murah. Misalnya sensor sensor cahaya. Ini ada sensor cahaya. Ini fotosensitif, ini harganya 6.000 perak. Yang ini ada sensor cahaya lagi, yang lain harganya berapa gitu. Nanti harus belajar cara makainya. Dan ini bisa diatur sensitivitasnya lah, kira-kira kayak gitu. Ini tinggal masalah sensornya aja. Oke. Programmingnya akan sama semua. Programmingnya, cara berpikirnya hampir sama semua. Tinggal sensornya aja. Nanti akan ngerubah tegangannya apa. Apakah cahaya, apakah suara. Ada juga sensor suara misalnya. Sensor suara. Ini suara kayak gini. Oke. Ini ada sensor suara, harganya berapa nih? 16.000 perak. Ada yang lebih murah lagi sih kalau nggak salah. Dia juga bisa real time clock. Ini buat ngasih jam. Jadi Arduino punya kemampuan buat jam. Ini jamnya, ini ada baterainya, baterai yang tipis ceper kayak gini. Nanti jamnya dikirim ke Arduino lewat pin-pin ini sih. Nanti ada pakai I2C ya. Dan ini saya ada 2 biji apa berapa. Ini kita bisa jadi punya jam. Oke, jadi Arduino tahu waktu akibatnya. Lebih bagus mana ESP32 atau 8266? Jujur saya makainya 8266 banyaknya. 32 entah kenapa kayaknya rewel dulu saya pakai. Jadi saya lebih banyak pakai 8266 sekarang. Gitu. Dan harganya juga murah. Coba kita lihat ESP32 berapa ya.
Tuh kan, mahal kan. Ini chipnya aja harganya segini. Rese. Hampir 30.000. Oh ini nih, 75, 74.000. Jadi saya nggak pakai SP32 akhirnya. Saya lebih banyak pakai 82. Pokoknya saya pilih yang murah aja dah udah. Ini pakai, saya ada ini, saya punya SP32 sama expansionnya juga saya ada sih. Ini 28.000 ada saya. Cuman nggak menarik akhirnya. Nah, saya suka main yang kayak gini-ginian juga nih. Apa sih namanya? LCD kayak gitu. Saya ada bisa pakai 7 segment. Kalau buat displaynya ya, 7 segment. Ya lah. Kalau gini gimana? Gimana caranya? LCD. Saya bisa pakai LCD yang kayak gini, yang butut, harganya 18.000. Udah I2C. I2C itu enak soalnya kita makanya cuma 4 kabel. Nanti di share addressnya sama kalau kita colokin apa bisa di share. Oke, yang ini yang lebih lebar pakai OLED. Ini lebih lebar displaynya bisa juga kalau mau main. Ini yang 4 kali 20 karakter. Yang ini 2 kali 16 karakter. Ini dua maksudnya 2 line. Totalnya 16 karakter. Yang ini 4 line. Satu line-nya 20 karakter kira-kira gitu ya. Cara nulis kayak gini ya, 20 kali 4 berarti ada 4 line. Satu ini 20 karakter. Kira-kira gitu. Tergantung kebutuhan sih. Cuman harganya ya horor juga sih. Makin lama makin horor. Kalau buat pertama-tama sih saya biasanya make yang ini aja sih. Gitu. Tapi yang ini jadi bagus bang. Yang ini bagus, asli bagus. Yang kayak gini-gini bagus. Harganya masih oke sih, 32.000. Oke. Dan saya juga suka beli yang inian. Ini saya ada. Ini buat supaya LCD-nya jadi bagus lah. Harganya 13.000 buat frame-nya sih sebenarnya. Ini kecil bentuknya. Ini kecil, asli ini kecil banget. Harganya 22.000. Jadi ini kayak kita bisa punya jam digital. Nanti jamnya saya biasanya saya sinkronin ke internet langsung karena ada wifi-nya, masuk ke internet aja. Oke. Coba sensornya saya kasih lihat lagi. Sensornya misalnya sensor coba kalau sensor aja keluarnya apa aja. Nah ini sensornya macam-macam ya. Ada yang sensor ultrasonic, jadi dia bisa ngukur jarak di sini. Kayak itu loh, kayak kapal selam itu kan dia pakai suara buat ngukur jarak di dalam air ya. Dia ngukurnya pakai suara. Kalau yang ini infrared, yang ini aliran air, water flow. Jadi ini kita bisa pasangin di apa sih? Pipa ledeng atau apa. Yang ini buat suhu sama kelembaban. Harganya 11.000, ini 9.000, ini 4.000. Di sini sensor suhu juga, thermistor itu suhu. 6.000 perak. Ini buat sensor apa? Window sama door atau apa, pintu. Dibuka apa ditutup. Jadi dia magnetic switch-nya buat deteksi apakah pintunya kebuka atau ketutup. Nah, ini pakai kayak ginian bisa. Ini switch harganya 1.000 perak. Ini sensor cahaya 6.000 perak. Jadi ntar banyak ini, kalau ini sensor gerakan. Peer itu buat sensor gerakan. Kalau ada yang gerak deket-deket dia langsung kita bisa dapetin. Ini ada gerakan apa kagak. Coba kita lihat lagi sensor apa yang lucu-lucu di sini ya. Oke, ini sensor arus, ini arus ya, ngukur arus. Itu ditaruhnya di power supply. Misalnya arus di mobil atau di mana, itu kan arusnya arus DC semua ya. Tapi dia maksimumnya 30 ampere ya, hati-hati. Kalau udah lebih bisa kebakar makhluk yang ininya. Ini kan 30 ampere nih. Kalau lebih kebakar dia. Kacau. Oke. Coba kita lihat lagi sensor yang lain. Ini ada sensor touch, sentuh. Terus ada sensor banyak banget sensor. Jadi lucu-lucu lah mainannya kayak gini.
Kalau sensor kita bisa beli jadi sih sebenarnya. Jadi sensornya beli jadi aja, nggak usah pusing kepala. Yang seru adalah programmingnya. Oke, udah kebayang nih ya? Nih udah kebayang. Wow, belum pernah saya belum pernah pakai ini nih. Sensor buat ngukur berat bisa sampai 20 kilo. Keren juga. Oke. Pokoknya kalau udah ngeliat kayak gini mah, aduh parah deh mainannya. Parah, asli. Kalau mau jadi duit, ini kalau mau jadi duit ya. Nah ini kan ini buat e-toll card, dia bisa baca e-toll card, bisa baca iktp, jangan khawatir. Ini RFID mode, dia bisa baca e-toll card, baca iktp. Tapi di e-toll card kita nggak bisa baca duitnya, karena itu dienkripsi. Nah, cuman kita bisa kayak iktp atau e-toll card, di kartu-kartu ini ada tagnya, ada apa ya, ada ID-nya lah. Jadi kita bisa pakai e-toll card kita atau KTP kita buat terserah. Jadi kita bisa baca tagnya, ID-nya dia, nanti ID-nya dia dibaca sama sensor RFID ini. Nanti tergantung programnya kita mau buat apa ya terserah. Misalnya buat buat buka pintu lah, buat apa terserah, bisa dipakai. Jadi bisa kayak gitu sih. Nah yang ini sensor ini keren, kemarin kita cobain iseng banget. Ini paling bagusnya ditanam di tanah yang ini sensor ini. Intinya dia sensor kelembaban. Jadi kalau semakin lembab dia ini pada short semuanya. Jadi tegangan yang masuk ke dalam Arduino jadi 5 volt. Tapi kalau dicelupin ke air ya langsung 5 volt ya. Kalau kita masukin ke tanah, tanahnya itu kan lembab ya. Nah, kalau lembab jadi dia nggak akan langsung 5 volt, tapi dia naik pelan-pelan tergantung kelembabannya. Dengan cara itu kita bisa ngontrol buat air, buat apa perkebunan, kebun yang hidroponik lah. Ini sensornya pakai yang ini ya, water level sensor ini. Ini keren buat itu. Dan ini dipakai sama teman-teman di kebun, di perikanan segala macam, tambak udang segala macam, makanya yang sensor-sensor kayak gini ya. Yang agak mahal buat tambak udang terutama, kita butuh sensor pH. Ini mahal nih. Coba harganya berapa? Oh kan, ini mah bukan. Yang ini dia, pH meter. Harganya kan 250.000. Jadi kita pakai yang ini serius. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Misalnya ada sensor air, terus datanya dari sensor pengen disimpan ke cloud database, itu gimana caranya? Oke, kita intinya inti sederhananya gini. Tapi kita akan praktekkan ini minggu depan ya. Minggu depan kita bikin beneran soalnya waktunya udah sempit. Cuman kira-kira cara berpikirnya gini. Data bisa kita dapat dari sensor. Jadi data dari sensor, datanya akan ada di dalam Arduino. Jadi dalam akan data dari sensor ada di dalam Arduino atau di ESP8266. Si ESP8266 itu punya WiFi. Nah, kalau punya WiFi, dia bisa kirim data ke komputer lain. Gitu, intinya sesederhana itu sih. Jadi dari sensor, datanya diambil, masuk dalam Arduino atau ESP8266. Kalau sarannya pakai ESP8266 karena udah ada WiFi-nya. Data yang disimpan dalam memori si ESP8266 lewat WiFi ini dikirim ke server. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita akan praktekkan benernya minggu depan. Cuman hari ini saya lebih fokus gimana cara kita programming dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Oke. Saya coba lihat. Ini ya. Ini Arduino-nya ya. Nggak bisa difokusin nih. Rese. Eh. Oke. Sini aja. Eh. Oke. Yap.
nggak bisa fokus ke Arduino-nya. Fokusnya ke belakangnya. Nah, parah lah. Oke, ini ya si Arduino-nya. Oke, kita akan coba programming. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Ini lagi saya kasih lihat programnya selalu Arduino cuman ada dua bagian gede. Satu bagian setup, satu lagi loop. Ini kalau Arduino yang sederhana ya. Jadi program Arduino ada dua modulnya. Yang satu setup, satu loop. Oke. Fungsinya setup, dia buat ngeset. Yang namanya juga setup ya, buat ngeset. Misal kalau di sini set. Saya pengen pin LED built-in ini output. LED built-in ini D4. Oke, D4 di sana. Mudah-mudahan ada beneran ya D4-nya. Ini pakai doa nih, saya nggak tahu bisa apa kagak. Udah gitu kita akan write, digital write, LED built-in low. Kita kasih tegangannya 0. Konsekuensinya, ini SP1 nih. Lalalala. Ya nggak tahu, kita coba lihat ya. Ini low, katanya sih on. Nggak tahu gue. Oke. Oh, karena si LED-nya on. Kemudian delay 500 milisecond, artinya setengah detik. Kalau 500 milisecond kan setengah detik. Kalau mau 1 detik jadi 1 second. Ini saya ganti, kalau 1000 jadi 1 detik. Ini 1000 1 detik ya. 1000 milisecond. Kemudian high, off lagi. Jadi low 1 detik, high 1 detik, low 1 detik, high 1 detik. Juga gitu doang sih. Jadi ini kalau belajar pertama kali programming ini doang, kita akan compile. Jadi kok ini ada beberapa menu di atas. Yang sering dipakai sama saya cuma ini aja, compile sama upload. Oke. Saya akan verify dulu compile. Oke. Saya save dulu. Sebelum bisa compile saya akan save. Nih saya ESP 8266 bling 1 gitu ya. Ini ngompil dulu. Oke. Lagi ngompil. Ini ngompil ini cuma ngecek ada error kagak. Pastikan di bawah sini yang warna hitam ini nanti nggak ada error. Ini lagi proses ya. Jadi dia nge-load dulu semuanya, subroutine yang dibutuhin lagi di-load semuanya, sampai kalau udah selesai baru dia compile. Nah, setelah compile kita bisa ngirim ke sebelah sono. Come on, cepet. Aduh, lama banget sih. Aduh, lama nih. Sambil biarin dia compile, saya coba ngasih lihat ini bagian tool. Di sini ada, ini udah selesai nih. Intinya jangan sampai ada kata-kata error di sini atau warning atau apa. Oke. Dia cuma ngasih tahu programnya ada sekian byte, pakai RAM-nya di mana, segala macam dikasih tahu di sini lah ya. Kalau ini ya penting buat dilihat, tapi yang lebih penting adalah ada error apa kagak. Kalau nggak ada error ya dimin aja udah, pokoknya nggak ada error, udah beres. Nah terus di bagian tool ini kita kalau mau ngirim ini masuk ke port. Ini ada port, jadi kalau kita masuk tool, ini kelihatan dia udah Lolin Wemos D1 Mini Pro, nggak masalah. Upload speednya kecepatannya sekian, nggak apa-apa. Kemudian yang paling penting adalah yang ini sebenarnya. Port yang kita pakai, dia sarannya ada 2 port, TTY S0 sama TTY USB 0. Tadi kita lihat bahwa dia kedeteksinya sebagai TTY USB 0, jadi saya klik yang ini. Dah. Sekarang saya akan upload. Nih, dia ngompil lagi. Nah, dia mulai komunikasi nih. Nah, ini nge-upload nih. Jadi 8, 9, 10 sampai 100% ke-upload. Nah, dia udah ke-upload. Oke, sekarang saya akan stop share layar. Kita akan ngelihat ke sini. Nah, ini nyala dia. Ini 1 detik ya nyalanya. Dia pakai built-in LED di situ. Dia nyalanya 1 detik. 1 mati, 1 nyala. Coba kita rubah programnya. Kita akan rubah programnya. Tolong lihat ya. Nyala mati satunya tuh
segitu. Coba sekarang saya rubah menjadi 500, setengahnya, biar lebih cepat lah ya. Jadi nyelamatinya saya bikin lebih cepat, saya langsung upload lagi. Dia sebelum ngupload dia langsung compile lagi sih. Ntar masih belum. Rese lama banget. Iya lama ya, lama banget. Aduh, lama ya. Oh, ish. Oke. Ini lagi komunikasi. Oke, sekarang 100%. Oke, sekarang kita lihat efeknya. Oke, saya stop share. Ini sekarang lebih cepat daripada yang tadi. Jadi ini bukti. Jadi kalau kita mainan Arduino paling gampang kita cari yang visual yang bisa kita lihat sih. Yang paling gampang kita visual bisa lihat ya lampu nyala mati doang sih. Deh, beres. Ini kita pakai lampu built-in, saya nggak nambahin apa-apa. Saya cuma nyolder ininya doang sih, pin-pin ini yang disolder. Nah sekarang karena ini pengen ngirim data, nih saya kasih lihat teknik kirim datanya dulu ya. Oke, ini Arduino-nya saya matiin. Saya coba screen share. Ini harus belajar yang namanya network programming sih sebenarnya kalau mau ngirim data. Jadi ini bukan urusan Arduino, jadi ini pengetahuan yang namanya teknik network programming seperti apa. Nah ini sayangnya nggak banyak dosen-dosen yang bisa ngajarin network programming, padahal gampang sih. Oke, saya akan masuk ke VirtualBox. Jadi kalau mau uji nyali sama Arduino, sarannya kita harus bikin, ya kalau saya kan kebetulan pakai Linux ya, laptopnya. Ini kebetulan bukan laptop sih, ini desktop. Karena desktopnya Linux, sebetulnya bisa aja komunikasi langsung ke desktop saya. Cuman buat ngasih lihat anda-anda yang ini, ini kenapa orange saya aborted? Bentar, saya nyalain dulu bentar nih, saya punya masalah. Jadi itu kemungkinan matinya nggak ini ya, mesinnya tidak dimatikan secara baik-baik. Langsung gua nih kan, langsung harddisknya agak-agak crash. Oke, nanti saya harus matiin. Oh, udah nyala. Nanti ini bukan servernya. Jadi kalau mau nyobain kirim ke server, oke, mau di cloud mana, sebenarnya intinya kita harus bisa ngirim data dari satu komputer ke komputer lain, intinya kayak gitu. Nanti di komputer tadi dia akan masuk ke port mana, dari port itu nanti kita ambil datanya. Kira-kira kayak gitu sih. Wow, ini nggak mau nyala. Aduh. Oke. Cuman sebelum terlalu jauh, saya harus. Ini sebenarnya ada di kuliah jaringan. Lapisan protokol internet TCP/IP. Okay. Image gambar aja ya. Nah kalau kita lihat, ini selalu gambarnya konsisten sama semua ya. Jadi kalau kita lihat protokol TCP/IP, dia biasanya digambarkan dengan 5 lapisan protokol. Kalau yang TCP/IP ya, kalau kita pakai ISO, dia biasanya 7 layer. Ini ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Saya gedein dikit. Ini ya. Oh, sorry. Nah ini. Jadi yang ISO, reference model ISO biasanya dia 7 layer, physical, data link, network, transfer, session, presentation, application. Sementara kalau kita alirannya internet, kita biasanya 4 atau 5 layer.
Jadi kita bisa Physical Data Link Network Transport Application atau 4 layer kayak gini, Network Interface, Internet, Transport Application, 4 layer. Jadi tergantung caranya ngelihatnya seperti apa. Jadi bisa 7 layer, bisa 4 layer, bisa 5 layer. Saya aliran yang 5 layer. Ini kayak udah agama jaringan lah. Nah, kalau mau ngirim data, kita harus ngerti cara kerja lapisan-lapisan ini, dan kita akan main dengan portnya, komunikasi antar port dan sebagainya, gitu ya. Ini akan saya coba demoin. Ini saya matiin lagi. Ini tadi mesin yang crash. Saya akan shutdown dulu. Oke. Ini tadi buat benerin aja biar soalnya kalau crash jadi nggak bisa dipakai ntar, bahaya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke sini. Di sini ada server korban 1804. Saya akan nyalain start. EP03 change network setting. Coba. Oke. Advance. Cable connected. Jangan ini, saya kesini lah. Oke. Jadi si server ini saya tempelin ke LAN card yang ada di komputer ini. Namanya ENP2S0. Oke. Dan nanti dia akan dapat IP address dari jaringannya. Nah, ini kita akan demokan cara komunikasi antar komputernya. Mudah-mudahan ini jam 8 ya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu buat ngirim sesuatu dari Arduino ke sini. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu nih, dalam waktu 40 menitan dapat nggak ya. Nah, ini saya punya IP sekian, 192.168.03. Interface-nya ENP2S0, IP-nya ini interface-nya ENP2S0, pakai if config kelihatan, ini interface-nya, ini Ethernet-nya 192.168.03. Oke. Nah, saya akan, ini si server kondisinya lagi dinyalain. Kalau udah nyala, kita akan coba bisa nggak komunikasi ping-pingan lah antara server sama komputer saya. Ini servernya lagi udah nyala, posisi udah nyala. Oke, saya akan masuk ke dalam server. Oke, kita masuk ke dalam server. Dia IP-nya dynamic dari jaringan. Saya belum tahu dia dapat IP berapa. Dia bukan IP statik soalnya, IP dynamic. Kita akan coba komunikasi antara server sama si komputer yang saya pakai. Cuman biar enak. Wah, lama parah. Oke, udah mulai masuk. Ini udah mulai masuk dia. Cepet. Wah. Load higher than 1. Clear. If config. Dia IP-nya adalah 192.168.0.209. Coba kita ping 192.168.03. Dia bisa ping ke 03. Coba dari 03 ke 209. Clear layar. Ping 192.168.0.209. Oke, kita bisa ping. Satu sama lain bisa ping. Oke. Bisa nggak kita kirim data dari satu server ke server, dari satu komputer ke komputer lain? Bisa, Bang. Cara yang paling sederhana. Ntar. Ini saya demoin. Ini buat programming ntar ya. Arduino. Harusnya ini diajarin sama dosen programming. Ini jarang dosen programming yang ngajarin kayak gini, jarang. Gimana caranya supaya saya punya terminal 2? Saya pengen punya 2 terminal nih. Oke, ini saya lepasin. Detach terminal. Oke, saya lepas. Jadi saya punya 2 terminal. Oke.
Saya punya dua. Oke, saya gedein juga biar ada enak lihatnya. Oke. Oke, saya punya dua terminal. Saya giniin biar ada bagusan dikit lah. Oke. Dua-duanya ada di mesin namanya i5. i5 ya maksudnya. Oke. Mesin i5. Saya akan terminal yang sebelah kanan saya akan masuk ke dalam server dulu ya. SSH ono at 192.168.0.209. Iya. Agak masuk si rese nih. Aduh, masuk. Yes. Oke. Saya masuk ke server sekarang. Lemot banget ya. Padahal memorinya gede banget. Ini memori gede banget sih sebenarnya. Oh, cuman ini kan sambil nge-zoom, sambil apa segala macam ya. Udah gitu ada Arduino lagi jalan lah apa. Wah, pantesan. Oke. Clear layar. Nah, yang sebelah kiri adalah i5, yang sebelah kanan adalah server. Jadi dua makhluk yang beda. Kalau mau nggak percaya, kita lihat aja if config more. IP-nya adalah INP2S0, IP-nya 03. Kalau kita lihat di sini if config more, dia INP0S3, IP-nya 192.168.209. Beda mesin. Oke. Saya clear layar. Sudo super user biar urusannya di santai. Oke. Sebelah kiri adalah komputer saya, sebelah kanan server. Nah, di dunia Linux kita punya yang namanya NC. NC itu apa ya? Pokoknya itu lucu lah, bisa dipakai main. NC kita bisa bikin server dengan satu kalimat. Ini saya akan bikin server satu kalimat aja. NC dia akan monitoring di protokol UDP, listen pada port 8888. Jadi saya kasih perintah ke server saya, tolong monitor port 8888 kali, dan dia akan menerima komunikasi paket pakai UDP. Nah, UDP, port segala macam harus belajar lagi, ingat-ingat lagi kuliah jaringan ya. Jadi portnya 8888, protokolnya UDP, saya enter. Ini dia lagi standby. Nah, sekarang dari sebelah sini saya akan pakai NC, pakai UDP ke IP 192.168.0.209, portnya 8888. Enter. Ini udah connect nih. Komputer udah connect ke sebelah kanan. Komputer kiri sudah connect ke sebelah kanan. Tapi nggak keluar apa-apa kan? Sekarang kita tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluar di sebelah kanan. Oke. Coba lagi kita kirim dari sebelah kiri. Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Semoga di sana sehat. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluar di sebelah kanan. Sekarang dari kanan kita bisa kirim ke kiri sebetulnya. Assalamualaikum. Di sini ya susah banget sih. Oke, semua baik-baik saja, rezeki juga baik. Oke. Ini dari kanan ke kiri sekarang kirimnya. Kalau saya enter, keluar di sebelah kiri. Enter, keluar. Jadi komunikasi kira-kira kayak gini. Intinya di sebuah komunikasi kita harus ngasih tahu portnya berapa, IP-nya berapa, protokolnya apa. Kira-kira cuma itu aja sih yang dibutuhin. Terus kita bisa kirim data dari kiri ke kanan. Datanya akan berbentuk seperti ini sebetulnya. Tergantung nanti formatnya, mau kita pakai format seperti apa, bebas merdeka lah sih sebenarnya. Kalau ini formatnya teks aja.
filenya teks aja. Ini belum masuk ke dalam database. Jadi teks aja keterima di komputer tujuan, kira-kira kayak gitu. Setelah keterima, ya kita pakai program, kita parsing lah, apa segala macam, kita ambil datanya, kita masukin dalam database. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Kalau nggak mau pakai database, cuman teksnya aja kita terima, sah-sah aja kita bisa jadi punya file teks, isinya data yang kita terima, bisa juga. Jadi nggak ada masalah. Kalau mau dimasukin database, silahkan. Cuman lebih ribet. Database kayak MySQL, dia bekerja pada port 3306 biasanya. Jadi nanti kita bisa komunikasi ke database sih, langsung. Dari sini kita bisa komunikasi ke database, kita bisa inject data ke dalam database, portnya 3306 itu masuknya ke MySQL biasanya. Coba kalau nggak percaya kita cek dulu ya. Port MySQL. Nih 3306. Is the default port in MySQL protocol. Okay. Can I use port 3307 for MySQL? Jadi mau pakai port nomor berapa aja sih, terserah sih sebenarnya. Tapi terus harus di set di server database MySQL-nya. Harus di set dulu. Oke. Nah, kalau mau inject datanya sendiri ke dalam MySQL-nya, nah kita perlu belajar formatnya seperti apa. Oke, inject, insert data from remote to 3306 MySQL server gitu ya. Jadi caranya harus belajar. Paling gampang pakai BART aja kali ya. BART. Males. Makin kesini udah makin males ya. Bagaimana cara insert data ke MySQL di port 3306. Nanti tinggal formatnya aja nyesuaiin sih sebenarnya. Nih. Ini mah bukan 3306, ini mah lewat command line aja, ngaco dia mah. Ngaco. Ini bukan, ya udahlah, pokoknya kira-kira kayak gitu lah ya. Ya harus diobok-obok lah. Harus nyari-nyari. Tadi saya iseng. Soalnya saya belum pernah juga langsung ke database. Biasanya saya akan masuk ke apa sih? Filenya nanti yang ngomong sama SQL-nya. Gitu kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah lihat ya cara yang ini sorry mana saya tadi. Nih, kita udah lihat cara yang ini. Oke. Ini dari satu komputer ke komputer lain, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan coba programming yang blow on aja dari ini saya nggak modal apa-apa, cuman modalnya ESP8266. Tapi kita tahu ESP8266 itu punya WiFi. Jadi dengan kondisi dia punya WiFi, dia bisa komunikasi ke internet sih sebenarnya. Jadi saya harus ngeset WiFi-nya supaya bisa masuk ke dalam WiFi di rumah saya. Kemudian dia bisa komunikasi ke internet dan dia bisa, kalau ini saya akan coba ngambil clock, waktu dari internet ya. Oke. Oke. Bentar, mana dia? Oke, yang ini aja lebih gampang. Oke, ini kita next. Nah, kita akan loncat aja langsung. Nah, ini aja NTP jam digital. Oke. NTP adalah Network Time Protocol. Jadi protokol untuk minta waktu. Bentar, lihat dulu. Oke, ini masih relatif sederhana programnya. NTP adalah Network Time Protocol. Dia itu protokol buat minta waktu ke server waktu yang ada di internet. Teknik ini dipakai sama
laptop kita, dipakai sama Windows, dipakai sama Linux, dipakai sama server. Makanya semua komputer yang lewat jaringan biasanya waktunya sinkron, waktunya sama semua. Karena kita biasanya minta waktu ke server waktu yang ada di internet. Nah, untuk bisa masuk sini kita harus include beberapa file library lah. Ada NTP client header ESP8266 Wi-Fi karena kita akan connect lewat Wi-Fi. Nah, kemudian di sini saya makainya UDP nih. Buat komunikasi ke internetnya saya pakai UDP seperti sama yang tadi. Nah, saya harus masuk ke SSID-nya saya di rumah, passwordnya apa. Nah, ini jadi password saya kelihatan ntar. Nah, ini jadi masalah. Kalau Anda nanti datang ke rumah saya, ya bisa masuk ke Wi-Fi saya jadinya. Cuman ini Wi-Fi-nya ono aja ya. Nah, kemudian di sini saya kasih variabel lagi days of week. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. Ini bisa kita ganti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, tapi balik lagi, di sini cuma ada 2 program ya. Setup sama loop. Oke. Sama kayak tadi cara berpikirnya. Di bagian setup, ini bagian setup nih, dari sini kita, yang pertama yang bagian atas ini kita mendefinisikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Yang ini adalah Wi-Fi-nya apa. Kemudian kita set offset dari UTC dalam detik. Jadi waktu yang kita dapat dari internet itu waktunya waktu GMT atau UTC. Indonesia itu 7 jam. Bedanya dengan UTC London. UTC kan waktunya London ya. Nah, itu waktunya 7 jam. Kita hitung aja 7 jam berapa detik gitu ya. Sekarang kita harus nambahin ke waktu yang akan di-display ini sebenarnya. Jadi waktu kita dapetin waktu dari internet, kita adalah waktu UTC yang dikasih. Nah, kita harus untuk waktu yang kita display adalah UTC plus 7 jam. Tinggal masukin kalkulator aja. Kalkulator 7 jam kali 60 menit kali 60 detik. Sama dengan, salah. Berarti ya 25.200. Oke. 25, ini nggak bisa diedit ya. Udahlah, sambil coding lah. Ini saya ambil aja dulu. Ntar kita bahas di codingan lah. Ini kita buka baru lagi ya, file new. Oke, sekarang saya akan masukin ininya dulu. Berapa tadi? 252 ya. Oke. Kalkulatornya mana tadi? Udah hilang. Ulang lagi, ulang. Takut salah aja sih. 7 jam kali 60 menit kali 60 detik. Sama dengan 25200. Oke, ini udah 25200. Kita punya days of week tuh Minggu, Senin, Selasa sampai ini. Nah, kemudian kita pakai komunikasi NTP-nya UDP dan dia akan sinkronisasi waktunya ke pool ntp.org. Kalau nggak salah Windows tuh time.window.com atau apalah gitu. Jadi ada banyak server kayak gini, ada banyak di internet. Dan kita masukin UTC offsetnya di sini. Jadi waktu ini kita masukin di sebelah sini ya. Nah, ini saya harus masukin ke Wi-Fi saya di rumah. Beres. Lu tahu password gue. Cuman kan di rumahnya Ono. Oke, sekarang di bagian setup kita nge-setup si kabel serialnya bisa komunikasi ke komputer lagi. Jadi kan si ESP8266-nya dicolokin kabel serial. Serialnya akan berkomunikasi dengan komputer lagi pada kecepatan 115.200 kbps. Oke. Ini kecepatannya kbps ya. 115 kbps lah kira-kira. Ini dia akan berusaha connect ke Wi-Fi dengan SSID dengan password yang ini akan dia konekin.
Kemudian kalau belum connect, dia akan print ke layar titik 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 sampai dia connect. Jadi dia while WiFi status tidak sama dengan wireless connected, delay setengah detik kasih titik. Setengah detik titik, tiap setengah detik dia kasih titik sampai dia connect. Kalau udah connect, dia akan jalankan komunikasi ke NTP server. Time client begin itu buat yang ini nih, buat komunikasi ke NTP server. Nah, setelah komunikasi ke NTP server dibuka, kemudian akan looping dia. Dia minta waktu ke time server. Kalau udah dapat waktu, dia akan print hasilnya lewat serial. Dia akan print ini hari apa, koma, jam berapa. Ops, ini udah saya tambahin 6 nih sini. Wah, kacau, 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 kacau. Ini nggak usah tambahin 6 berarti ya. Ini nggak usah tambahin 6. Mudah-mudahan bener. Harusnya tambah, karena tadi kan 33.600 itu 1 jam dia tambahin. Kenapa 1 jam ya? Berarti ini programmernya dari mana? Saya colong dari mana lah. Tapi ini saya udah bikin ini, jadi tambah 6 di sini nggak perlu. Kemudian kasih titik 2, terus minta menit kasih titik 2, terus dapat detik. Oke. Perhatian di sini adalah serial print, serial print, serial print, serial print. Di ujungnya adalah print ln. ln berarti dia kasih enter gitu. Jadi kalau yang ini nggak ada enternya nih. Print terus sebelahnya, sebelah, terakhirnya enter gitu. Nah, sekarang kita akan coba compile. Which harus dikasih ini ya, wmos D1 NTP serial. Oke, kita compile. Ini lagi compile dia. Oke, ya lama Nanti setelah compile saya akan kirim ke mana sih namanya? Ke ESP82. Nah, ini serial printnya bisa dibacanya dengan cara saya klik serial monitor sebelah kanan atas. Jadi di sebelah kanan atas itu ada gambar apa ya? Lingkaran, ada ininya dikit, coaknya dikit. Nah, itu buat melihat apa yang dikirim ke serial sih. Nah, ini udah berhasil di compile. Sekarang saya akan upload. Nih, upload. Nih 17, 15, 3, 46, 5, 61, 7, 8, 9, 100. Oke. Sekarang kalau udah ke-upload, kita klik. Ini kecepatannya salah. Kita rubah kecepatannya jadi 115 ini. Nah, dia udah connect. Sekarang hari Rebo jam 20.23, 24 dan seterusnya. Ini kayak gini doang sih bentuknya. Ini dia dapat waktunya dari mana? Dari internet, dari NTP server, Network Time Protocol server, dan diambil datanya pakai Arduino yang seperti ini di bawah ini. Udah cuma gini doang sih. Kalau mau diisengin bisa diisengin misalnya gini nih. Ini saya iseng aja ya. Ini jangan pakai print line di sini. Ini saya rubah jadi kayak gini. Ini saya tambahin misalnya. Kasih spasi dulu. Apa kabar? Nah, gitu ya. Tapi ada print ln. Kalau ln dia kasih enter di ujungnya. Kalau tanpa ln nggak ada enternya sih. Kita upload lagi. Ini nggak boleh diklik dulu kalau lagi upload ya. Soalnya kalau diklik dia bikin kacau nanti komunikasinya. Bisa hancur. Jadi kalau lagi ngupload jangan diklik ini serialnya. Kacau ntar. Ini udah ke-upload.
sekarang kita lihat. Walah, kecepatan ini. Waduh, harus dicabut, colok lagi. Ini gagal. Coba lihat. Uts, mana ya? ls dev tty USB 0 ada. Oke. Coba lihat. Salah. Harusnya nge-upload ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Coba kita lihat sekarang. Nih, ada apa kabarnya sekarang? Kira-kira gitu doang sih tekniknya. Oke. Mudah-mudahan kebayang. Nah, sekarang kan pertanyaan tadi Dimas nanyanya sensor air. Ini sensornya dulu sebelum saya colokin. Saya ngirim teks dulu. Jadi teknik belajar itu pelan-pelan. Jangan langsung loncat, pening kepala ada urusannya. Jadi tadi kan belajar awalnya gimana caranya komunikasi antar komputer. Nah, sekarang kita bisa, ini sekarang waktu udah jam berapa ya? Udah kagok, kita coba aja ya. Jam 20.26 nih. Bisa nggak ya dalam waktu 15 menit? Kita akan makhluk ini kita program ini kita modifikasi supaya kita bisa ngirim data ke server. Bisa nggak? Ini seru nih, nggak bisa, nggak segampang itu nih. Coba bentar. Coba. Ini. Oke. Nah, ini di sini ada WiFi UDP. Oke. Dan di sini saya masukin ada UDP address buat servernya, UDP port buat server. Kemudian kita bisa aktifkan UDP-nya. Ini adalah program yang ini adalah bagaimana ngirim data dari analog ke server. Ini ya. Oke. Kalau yang tadi yang di atas sini beda, yang utamanya ini adalah IP sama portnya server. Kalau ini masih sama tadi ya, SSID sama password dari WiFi. Ini IP address sama port servernya ada di sini. Terus kita aktifkan UDP-nya. Kemudian ini kebetulan ada dua, selain kirim ke server juga akan kirim ke serial sih. Kira-kira kayak gitu. Cuman ini kalau dikerjain ya saya perlu potensio dicolokin ke analog 0. Tapi saya bacain programnya aja dulu hari ini ya. Minggu depan kita cobain. Udah lemes. Jadi bagian sama kayak tadi, ada bagian setup sama bagian ini. Nah, di bagian setup kita yang ini cuman ngeset kecepatan serialnya 115 kbps. Kemudian WiFi-nya di-on-in, serialnya dikasih spasi aja. Kemudian dia akan ngeprint dot sampai dia connect. Kalau udah connect dia akan ngomong, ngasih tahu. Saya connect ke SSID apa, dapat IP berapa, gitu. Nah, kuncinya komunikasi ke server ini yang penting ini. UDP begin, UDP port, gitu ya. Nah, UDP port itu UDP port sananya berapa. Nah, di sini ini kebetulan dia baca analog read. Ini bisa kita ganti nih. Sensor reading analog read bisa kita ganti. Tapi kunci komunikasinya di sini. Dia kirim paket ke address server berapa, port berapa. Terus kita print apa, terus selesai.
Jadi ini kuncinya cuma di sini doang. Connect, print, kirim data, selesai, delay 1 detik, balik lagi. Connect, kirim data, and delay. Ini kuncinya. 1, 2, 3, 4. Sampai di sana, nih kita tinggal urusannya dimasukin. Kalau ini kondisinya keluarnya di terminal doang ya, di terminal di server. Nah, tergantung nanti di servernya program yang buat nangkep mau jadi apa gitu. Jadi nanti harus diterusin lagi ceritanya. Program yang nangkep, datanya kan udah sampai server, tinggal mau jadiin apa tuh datanya. Apakah jadi file, masukin ke database, apa terserah. Gitu. Beres ya? Kira-kira kayak gitu dah. Aduh, lemes lah. 1,5 jam. Ada pertanyaan lagi? Kita akan coba ini minggu depan ya. Kita akan percobaan ini. Tolong saya diingetin aja, si Ono suka lupa soal. Kita akan coba ini minggu depan. Mudah-mudahan beres. Jadi kita bisa kirim data. Bentar, saya coba pengen lihat kondisi saya seperti apa. Kondisi jadwal ya. Oke, minggu depan saya bisa, nggak ada masalah. Cuman hari Kemisnya seru banget karena saya habis ngajar pagi, ini jam 1 saya ada meeting di Asia Pasifik. Mereka pengen, kalau Anda pengen ikut juga boleh yang ini. Yang jam 13 ini semua orang boleh ikut sih sebenarnya pakai Zoom ya. Ini ada meeting di Asia Pasifik. Eh, Bisa lihat di ISOC lah. ISOC tuh Internet Society. ISOC APAC Community Day. Ini ada gini, ini bisa diklik. Yang Asia Pasifik, ini Asia Pasifik tanggal 16, pembicaranya Ono. Jangan khawatir. Ini yang ngomongnya Ono nih, jangan khawatir. Kita bisa register di sini ya. Jadi ngasih lihat aja, kita bisa register. Nanti jam 14.30 kita ada meeting juga sama LX Media. Jadi mereka pengen ngomongin bagaimana ITTS bisa buku, publikasi buku. Jadi ini minggu depan kondisinya seperti itu. Minggu depannya lagi libur Waisak. Wah, kacau dah. Kira-kira kayak gitu. Oke, gitu dulu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang hari ini. Kita akan lanjut minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ya sama-sama. Yuk.